Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, saudara anak pertama ya, bagaimana cara mengusir kodam karena tidak suka kodam. Di mana ya? Baik tidak suka kodam. Penting iman dan takwa. Loh, kalau Anda sudah ngomong seperti itu ya. Nah ini loh teman-teman ya. Jadi lamb ini ngomong A tapi kelakuannya C gitu loh ya. Ya ini contohnya. Ya. Jadi kalau misalkan iman takwamu itu ada, kencang, ibadahmu kencang, tirakatmu kencang, kodam yang sifatnya negatif itu tidak akan melekat kepada diri Anda. Oh, cuma melekat, nyedek itu gak iso. Gitu. Ya, nyedek itu gak iso. Kalau Anda tidak membuka diri, ya. Nah ini kan kontroversi gitu loh ya. Saya ini tidak mau punya kodam. Yang penting iman dan takwa. Loh, yo itu jalan itu solusi nih gitu loh ya. Nah kalau Anda katakanlah masih diikuti kodam, ya, jangan bukan kodam. Kodam itu bisa kita perintah, makhluk halus yang bisa kita perintah, jin yang bisa kita perintah, itu namanya kodam. Mau kodam leluhur, kodam pusaka, kodam keilmuan, ya, kodam pemaharan. Sepanjang itu bisa kita perintah, kita bisa melihat, ya, kita bisa berkomunikasi. Terus kita bisa perintah dan makhluk tersebut mau melaksanakan perintah kita, itu disebut dengan kodam. Lah kalau misalkan ya, Anda tidak bisa melihat, ya, tidak bisa berkomunikasi dengan makhluk tersebut, tidak bisa perintah dengan makhluk tersebut, itu bukan kodam, itu demit. Ya sama sebenarnya, makhluk halus sama, tapi bebas ya. Tidak bisa Anda kendalikan. Ya. Nah, caranya bagaimana untuk menghilangkan? Ya, untuk membersihkan ini caranya bagaimana? Ya, caranya bagaimana? Ya itu tadi, iman dan takwa. Loh, kalau Anda hanya sekedar ngomong iman dan takwa, ya arek paut ya iso. Nah, iman itu kan percaya toh. Iman itu kan percaya. Percaya kepada Tuhan. Iman dan takwa. Iman dan takwa artinya menjalankan semua perintah Tuhan. Menjauhi semua larangan Tuhan. Lah iku wis mbok lakoni durung. Ini kan kontroversi gitu loh ya. Di sisi lain Anda tidak menginginkan kodam, di sisi lain Anda yang penting iman dan takwa. Loh, masalahnya Anda ini sudah beriman dan bertakwa belum? Kalau Anda sudah beriman dan bertakwa, otomatis kodam tadi, ya, kalau Anda tidak menginginkan, mereka juga akan pergi. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap diri Anda. Ya. Jadi kalau misalkan Anda ketempatan kodam, ya, yang sifatnya negatif, ya, berarti energimu negatif. Ya, supaya katakanlah kodam atau makhluk halus itu pergi dari diri Anda, maka Anda harus membuat diri Anda ini positif. Jadi rumusnya di situ. Ya, Anda harus membuat diri Anda ini positif. Kalau tidak, ya wes. Bagaimana makhluk itu akan pergi gitu ya. Kita hanya berpikir kita mengusir. Ya, ibarat Anda ini punya rumah, ya. Anda punya rumah, ya. Rumahmu kotor. Bagaimana membersihkan rumahmu? Ya disapu, ya dipel, ya. Nah kalau Anda tidak punya sapunya, tidak punya pelnya, bagaimana? Maksud ada ditilati.
Jadi ini sesuatu yang logis gitu loh ya. Jadi pertanyaanmu mbok jawab dewe pada hakikatnya. Ini yang namanya antara lambe, pikiran, tindakan itu ndak sinkron. Apa yang terjadi kalau seperti ini? Pasti uripe masalah dok. Ya. Nah, paham ya? Jadi itu yang harus Anda lakukan. Jadi ketika kita katakanlah tidak menginginkan energi negatif ada di dalam diri kita, maka kita harus berproses iman dan takwa. Yang penting iman dan takwa. Lah wujud iman dan takwa itu tidak di lambe, tapi dalam sebuah tindakan. Kalau Anda muslim, iman takwamu opo? Ibadah sholat 5 waktu. Ditambahi tirakat. Dan bisa dipraktekkan di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi jelas. Tidak abu-abu. Ya. Ya, kodam itu adalah makhluk halus. Ya. Baru disebut kodam itu karena bisa kita fungsikan. Ya. Manakala kodam itu tidak bisa kita fungsikan, tidak bisa kita perintah, berarti bukan kodam. Berarti makhluk halus saja. Berarti energinya negatif. Anda ingin katakanlah makhluk tersebut pergi. Loh, itu sebenarnya sederhana. Anda usir, ya, Anda ruqyah ya, sampai cari peruqyah dari ujung barat sampai ujung timur. Tidak akan hilang. Karena ini katanya melekat pada perilaku, tingkah laku. Ya, supaya mereka itu pergi, hilang. Perilakumu yang dirubah. Dari perilaku yang jelek menjadi perilaku yang baik. Yaitu tadi iman dan takwa dalam sebuah tindakan. Ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini bisa Anda pahami ya. Bisa Anda pahami, bisa bermanfaat bagi diri Anda. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.